Oke, selamat menonton video saya. Oke, perkenalkan nama saya. Kenalan dulu ya. Nama saya Haris Maulana, saya mahasiswa Universitas Airlangga, program studi manajemen perhotelan. Saya sekarang sudah menempuh semester 5 di 3, jadi kurang 1 semester lagi. Semester 6 udah mulai magang, setelah itu laporan tugas akhir baru lulus. Oke ya, bukan apa-apa sih di sini. Saya sendiri ingin belajar mengasah skill komunikasi saya. Saya ingin bercerita tentang diri saya sendiri. Saya domisili Probolinggo. Di sini saya sementara tinggal di Surabaya, tepatnya di Simorejo. Nah, cerita sedikit sih, karena di sini saya sudah berapa tahun ya? Sekitar 3 tahunan lah. Awal mula saya di sini tuh mulanya itu waktu SMK semester berapa ya, kelas yang waktu itu waktu kelas 11. Kenapa saya di sini dulu tuh, saya kan pemilihan PSG. Nah, saya diusulkan PSG di salah satu hotel di Surabaya. Saya belum pernah kenalannya. Dulu juga saya SMK-nya tuh di jurusan akomodasi perhotelan. Kenapa saya di UNER mengambil manajemen perhotelan? Karena saya tidak ingin mengulang lagi skill saya, tidak mau mengulang lagi materi yang dulu saya sudah pelajari. Baik, kembali lagi ke topik tadi. Kenapa saya di sini? Dulu saya PSG dan kebetulan saya direkomendasikan oleh guru saya di SMK, direkomendasikan untuk PSG di salah satu hotel di Surabaya, yaitu Hotel Ina Simpang, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Grand Ina Tunjungan. Nah, singkat cerita, kan PSG dulu itu hanya bertahan atau diberi waktu selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan saya di sini di Surabaya, saya kembali lagi ke Probolinggo untuk menyelesaikan sekolah saya SMK. Nah, sampai kelas 12 setelah lulus, saya beberapa bulan, kan itu ada kayak waktu vakum gitu kan setelah lulus. Nah, saya belum kepikiran untuk mau lanjut kuliah. Tetapi ada teman saya yang mengajak saya untuk kuliah di UNER dengan jurusan yang sama, yaitu manajemen perhotelan. Nah, disitulah saya memulai untuk pendaftaran. Setelah itu pendaftaran saya sudah mulai, lanjutlah. Dulu saya masih ingat, pilihan pertamanya itu memang manajemen perhotelan. Soalnya manajemen perhotelan. Yang kedua itu pariwisata, manajemen kepariwisataan. Mungkin lupa. Birokrasi apa gitu yang berhubungan dengan pariwisata. Sama sih di jurusan manajemen perhotelan ini juga kita mempelajari tentang pariwisata, tapi tidak sedalam
sedalam jurusan kepariwisataan. Mungkin kalau dilihat dari permukaan untuk jurusan kepariwisataan itu mempelajari semua hal-hal yang ada di pariwisata, seperti akomodasi juga banyak kan, ada hotel, lodgement, mostel, terus ada homestay dan lain-lain. Dan juga banyaklah di unsur-unsur yang ada di pariwisata tersebut, seperti atraksi pariwisata, terus ada transportasi, apa-apa aja yang berhubungan dengan kepariwisataan, ya gitulah. Nah, lanjut ke manajemen perhotelan. Nah, untuk prodi manajemen perhotelan sendiri, dari awal kan saya sudah mengetahui dasar apa saja yang dipelajari di dunia perhotelan. Contoh, di SMK saya itu dari awal masuk sekolah sampai lulus, yang dipelajari itu ada housekeeping, front office, F&B department, dan secara garis besar tentang dunia perhotelan tersebut. Tapi itu secara garis besarnya untuk di bidang operasional. Nah, contohnya kalau di housekeeping department, kita mempelajari tentang bagaimana kita make up room, bagaimana kita making bed, bagaimana kita mengenal chemical, bagaimana kita mengenal peralatan kebersihan, dan juga bagaimana prosedur yang baik dan benar, cepat untuk pekerjaan di seluruh housekeeping. Nah, di housekeeping ada dua, ada room attendant dan public area. Nah, di dua ini juga berbeda. Untuk public area, semua bagian yang ada di hotel kecuali kitchen. Jadi untuk bekerja di public area itu pekerjaannya tuh ya semua kita harus membersihkan area lobby, area lift, area koridor, area tengah itu pokoknya itu semua kecuali di kolam gitu, kecuali dapur gitu. Nah, untuk room attendant-nya sendiri, itu kita mempelajari tentang bagaimana cara kita membersihkan kamar dan merapikan kamar kembali seperti standar penjualan secara cepat dan hemat gitu. Jadi yang dipelajari tentang bagaimana kita menggunakan chemical yang baik, dan bagaimana kita harus mengenal apa saja yang harus dicampur atau dikombinasikan chemical itu untuk membersihkan salah satu objek. Dan juga yang paling seru itu making bed, yaitu making bed itu seni dalam hotel. Ya gitulah. Soalnya kan di dalam hotel tersebut, di dalam hotel sendiri yang terpenting adalah roomnya. Soalnya di dalam hotel itu aset yang paling banyak menguntungkan, paling banyak menghasilkan profit uang itu adalah kamar sendiri. Dan juga kan kalian tahu sendirilah, hotel itu identik dengan room, penjualan room, penyewaan room. Nah, jadinya room itu adalah hal penting yang ada di hotel. Baik, mungkin itu saja, bisa nanti lanjut di episode lainnya. Terima kasih.